Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, gimana kabarnya? Semoga selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, teman-teman mau dong punya tanaman Sri Rezeki yang rimbunnya minta ampun kayak gini. Aduh, ini nggak tahu nih udah berapa kali dia anakan dan udah berapa juga anakannya yang dipisahkan untuk dibagi-bagikan. Dan selain ini, aku juga punya satu lagi tanaman Sri Rezeki yang rimbunnya sama bikin pusing. Ini motifnya beda-beda tipis ya, tapi berbeda dengan yang tadi. Menurut aku sih cara perawatannya biasa-biasa aja, nggak ada yang istimewa. Tinggal kita ngikutin saja apa maunya si tanaman Sri Rezeki ini. Jadi apa sih maunya si tanaman Sri Rezeki ini? Nah, nanti aku akan compare antara bagaimana cara aku merawat tanaman aglonema atau Sri Rezeki ini dengan apa yang dianjurkan oleh LIPI. Teman-teman tahu kan LIPI? LIPI itu singkatan dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, yaitu lembaga pemerintah non-kementerian yang berkiprah dalam bidang riset terkait penelitian, pengembangan, dan pemanfaatan ilmu pengetahuan. Ini Sri Rezekinya, saking rimbunnya. Nah, ini sampai nggak kelihatan ya tanahnya, padat banget batang-batangnya, sampai kita juga nggak bisa ngelihat sisi dari sebelahnya atau dari seberangnya, karena tertutup oleh batang-batang dan daunnya yang rimbun banget. Kembali ke LIPI ya teman-teman, jadi LIPI itu tidak hanya melakukan penelitian dan riset di bidang ilmu pengetahuan, teknik, dan teknologi saja, tapi juga mencakup ke mengenai flora dan fauna secara mendalam. Nah, di LIPI juga ngebahas tentang bagaimana karakteristik dari aglonema ini atau Sri Rezeki. Bahkan Bapak Aglonema Indonesia itu berasal dari LIPI yang kemudian keluar dan fokus mengembangkan atau mempelajari tentang bagaimana cara penyilangan dari Sri Rezeki atau aglonema. Beliau adalah Gregory Garnadi Hambali atau lebih dikenal dengan nama Greg Hambali. Nah, nanti kita tengok ya apa saja yang dipersyaratkan oleh LIPI untuk tumbuh kembangnya aglonema atau Sri Rezeki ini dengan baik. Ini batangnya bisa teman-teman lihat ya, udah berdesakan banget. Jadi memang ini sudah lama banget. Nggak dipangkas-pangkas batangnya, juga nggak dipisahin anakannya. Jadi tanamannya tambah rimbun deh kayak gini. Nah, itu juga salah satu tips ya, supaya tanaman kita cepat rimbun, ya berarti kita jangan pisahkan anakannya, biarkan aja dia tumbuh dalam pot yang sama. Kalau tiap ada anakan kemudian dipisah, pindah pot atau kasihin ke orang ya, kapan rimbunnya kan tanaman kita. Nah, teman-teman, ini adalah syarat tumbuhnya aglonema atau Sri Rezeki yang aku kutip dari LIPI. Faktor yang pertama yaitu faktor cahaya. Jadi, tanaman Sri Rezeki atau aglonema ini tidak membutuhkan sinar matahari langsung. Nah, tanaman Sri Rezeki ini juga dia ditanam di bawah pohon besar. Nah, ini pohon besarnya di bawah pohon rambutan. Jadi, dia tidak kena sinar matahari langsung. Mungkin dia hanya menerima sinar matahari pada pagi atau sore hari saja. Sinar matahari langsung biasanya akan membuat daunnya agak sedikit layu, kemudian menguning, dan akhirnya mengering daunnya. Faktor yang kedua yaitu masalah penyiraman. Penyiraman yang dianjurkan adalah dilakukan dengan sempurna, karena tanaman memerlukan kelembaban yang cukup. Penyiramannya dilakukan 2 kali sehari, yaitu pagi dan sore hari. Nah, pada saat penyiramannya jangan ragu-ragu ya, langsung aja guyur si tanaman ini sampai si airnya itu keluar dari lubang drainase bawahnya. Yang penting sirkulasi air di dalam pot itu bagus, jadi tidak mengendap apalagi sampai tergenang atau becek tanahnya. Nah, sambil menyiram, kita lihat sekali-kali apakah airnya tergenang di dalam media tanamnya atau di dalam potnya. Kalau airnya tergenang berarti sirkulasinya nggak baik. Jadi kita harus mengganti media tanam atau periksa lubang sirkulasi pada bagian bawah potnya. Faktor ketiga yang harus diperhatikan adalah faktor temperatur. Sri Rezeki ini memerlukan temperatur 24-29 derajat Celcius untuk siang hari dan 18-21 derajat Celcius pada saat malam hari. Namun demikian, tanaman aglonema sangat mudah menyesuaikan dengan suhu yang ada.
Kalau masalah temperatur kan berhubungan dengan iklim yang ada di wilayah kita ya. Paling kalaupun tanaman aglonema ini ditanam di dataran rendah yang suhu panas, ya bisa kita upayakan dengan menyimpan tanaman aglonema ini di tempat yang teduh, misalnya di bawah pohon, kemudian di teras rumah, atau menggunakan paranet. Faktor yang keempat yaitu pemupukan. Diperlukan pupuk yang membentuk kesuburan daun dengan harapan diperoleh daun yang indah. Dalam hal ini, pupuk yang mempunyai kandungan unsur tinggi yaitu pupuk urea atau NPK. Kalau di sini tidak dianjurkan untuk menggunakan pupuk kandang atau pupuk kompos, karena dalam pupuk kandang atau pupuk kompos ini akan memproduksi jamur, bakteri, dan virus yang akan mengancam kelangsungan hidup dari aglonema atau sri rezekinya. Nah, teman-teman, itulah tadi tips dan trik bagaimana merawat tanaman sri rezeki atau aglonema yang disarankan oleh LIPI. Semoga informasi ini bermanfaat. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Terima kasih yang sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.